warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiah, NIM D2150500191 dari jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir UIN Imam Bonjol Padang. Jadi dalam video kali ini saya akan membahas konsep pendidikan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 75-82 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala in sa'altuka 'an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni 'udhra. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah. Qala law syi'ta lattakhadhta 'alayhi ajra. Qala hadha firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' 'alayhi sabra. Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yulqahuma tughyanan wa kufra fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba ruhma. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق الله العظيم. Yang artinya, dia berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku. Dia Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku. Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhan menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 75-82. Selanjutnya, penafsiran dari Surah Al-Kahfi ayat 75-82, yaitu menceritakan Nabi Musa yang belajar dari seorang hamba soleh yakni Khidir. Ia melakukan 3 hal yang tampak aneh, yaitu merusak perahu, membunuh anak kecil, dan membangun tembok di desa yang penduduknya pelit. Nabi Musa sempat mempertanyakan semua itu, tapi Khidir menjelaskan bahwa setiap tindakan memiliki hikmah dan dilakukan atas perintah Allah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan perahu dirusak agar tidak dirampas oleh raja yang zalim.
anak kecil dibunuh karena akan menjadi durhaka, dan tembok dibangun untuk menjaga harta anak yatim. Kemudian dijelaskan dalam tafsir Al-Jalalain menegaskan semua tindakan Khidir punya maksud ilahi. Sedangkan dalam tafsir Tabari menekankan bahwa ilmu Allah luas dan tak semua bisa dipahami oleh manusia. Jadi kesimpulannya, kisah ini mengajarkan bahwa apa yang tampak buruk bisa jadi menyimpan kebaikan, dan kita harus percaya pada kebijaksanaan Allah. Selanjutnya, dalam surah Al-Kahfi 75-82 ini, kisah Nabi Musa dan Khidir mengajarkan beberapa nilai-nilai pendidikan penting yang dapat kita amalkan, yaitu pertama adalah kesabaran dalam menuntut ilmu, meski banyak hal yang belum dipahami. Selanjutnya, rendah hati seperti Nabi Musa yang tetap ingin belajar meski dia seorang nabi. Kemudian, keimanan kepada takdir dan kebijaksanaan Allah, karena tindakan Khidir yang tampak buruk ternyata membawa kebaikan. Selanjutnya, kepedulian sosial terlihat dari tindakan Khidir yang membantu orang lain demi kebaikan mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.